Perkenalkan, nama saya Ahmad Rahmi Dinur. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. B. Perairan. Perairan adalah suatu kumpulan massa air pada suatu wilayah tertentu, baik yang bersifat dinamis, bergerak atau mengalir seperti laut dan sungai, maupun statis tergenang seperti danau. Perairan ini dapat merupakan perairan tawar, payau, maupun asin atau laut. Jenis-jenis perairan terbagi menjadi 6. 1. Sungai. 2. Danau. 3. Laut. 4. Rawa. 5. Selat. Dan 6. Samudra. Pada presentasi ini saya akan menjelaskan sungai dan danau. A. Sungai. Pengertian sungai menurut para ahli terbagi menjadi 3. 1. Menurut Wikipedia, sungai adalah aliran alami, biasanya air tawar, mengalir menuju samudra, laut, danau, atau sungai lain. Dalam beberapa kasus, sungai mengalir ke tanah dan menjadi kering di ujungnya tanpa mencapai genangan air. Sungai-sungai kecil dapat disebut menggunakan nama-nama seperti aliran, anak sungai, sungai kecil, anak sungai. Menurut National Geographic, sungai adalah aliran besar air alami yang mengalir. Sungai ditemukan di setiap benua dan di hampir setiap jenis tanah. Beberapa mengalir sepanjang tahun, yang lainnya mengalir secara musiman atau selama bulan-bulan basah. Sebuah sungai mungkin hanya beberapa kilometer panjangnya. 3. Menurut Berley pada tahun 2005, sungai adalah fitur alami dan integritas ekologis yang berguna bagi ketahanan hidup. Bentuk-bentuk pengaliran sungai. Adanya perbedaan pula pengaliran sungai di satu wilayah dengan wilayah lainnya sangat ditentukan oleh perbedaan kemiringan topografi, struktur, dan litologi batuan dasarnya. Pola pengaliran yang umum dikenal adalah sebagai berikut. 1. Pola aliran dendritik. 2. Pola aliran rektangular. 3. Pola aliran trellis. 4. Pola aliran sentripetal. 5. Pola aliran anular. 6. Pola aliran paralel atau pola aliran sejajar. Jenis klasifikasi sungai terbagi 5. 1. Berdasarkan sumber airnya. Sungai hujan, sungai gletser, sungai campuran. 2. Berdasarkan debit airnya atau volume airnya. Sungai permanen, sungai periodik, sungai episodik, sungai efemeral. 3. Berdasarkan asal kejadiannya atau genetikanya. Sungai konsekuen, sungai subsekuen, sungai obsekuen, sungai resekuen, sungai ensekuen. 4. Berdasarkan struktur geologinya. Sungai antecedan, sungai superposet. 5. Berdasarkan pola alirannya, radial atau menjarik, dendritik, rektangular, anular. Arah aliran sungai. Berdasarkan arah aliran sungai dibagi menjadi sebagai berikut, antara lain. 1. Sungai konsekuen, merupakan sungai yang arah alirannya sesuai kemiringan batuan. 2. Sungai subsekuen, merupakan sungai yang arah alirannya tegak lurus sungai konsekuen. 3. Sungai obsekuen, merupakan anak sungai subsekuen yang arah alirannya berlawanan sungai. 3. Sungai obsekuen, merupakan anak sungai subsekuen yang arah alirannya berlawanan kemiringan batuan. 4. Sungai resekuen, merupakan anak sungai subsekuen yang arah alirannya searah kemiringan batuan. 5. Sungai ensekuen, merupakan sungai yang arah alirannya teratur dan tidak terikat lapisan batuan yang dilaluinya. Fungsi dan manfaat sungai. 1. Penampung air. 2. Mengalirkan air ke hilir. 3. Pembangkit listrik. 4. Pusat dari ekosistem. 5. Ikan dan tanaman air. 6. Mencari nafkah. 7. Sumber bahan konsumsi. 8. Tempat rekreasi. 9. Lokasi mencari ketenangan dan relaksasi. B. Danau. Pengertian danau menurut para ahli. Adapun definisi danau menurut para ahli sebagai berikut. 1. Encyclopedia Britannica. Danau adalah suatu badan air yang relatif besar yang bergerak perlahan atau genangan air yang menempati lembah pedalaman dengan ukuran yang cukup besar. 2. OSGS. Danau sebenarnya hanyalah komponen lain dari
air permukaan bumi. Danau adalah tempat limpasan air permukaan dan rembesan air tanah menumpuk di titik rendah relatif terhadap pedesaan di sekitarnya. Proses pembentukan danau. 1. Erupsi vulkanik gunung api. 2. Pertambangan. 3. Danau buatan. Jenis danau. 1. Danau vulkanik. 2. Danau tektonik. 3. Danau bendungan. 4. Danau kars. 5. Danau vulkanik tektonik. 6. Danau glasial. 7. Danau sungai mati. 8. Danau sirkuit. 9. Danau laguna. 10. Danau industri. Manfaat danau. Irigasi. Pengairan pertanian sering mengambil sumber airnya yang terdapat di danau. Hal ini sebagai contoh di mana danau dijadikan sebagai sumber cadangan air untuk mencukupi keperluan makhluk hidup manusia, hewan, dan tumbuhan. Danau yang terdapat di permukaan bumi seluruhnya memiliki karakteristik air tawar. Ada satu danau di dunia ini yang memiliki air asin, yaitu Laut Merah di Timur Tengah. Danau yang bernama Laut Merah tersebut memiliki air yang asin karena menjadi tujuan aliran banyak sungai besar, yang mana aliran sungai tersebut membawa beberapa kandungan unsur senyawa kimia penyebab rasa asin pada air. Kenalkan, nama saya Hayati. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya. Yang pertama, laut. Laut merupakan suatu kumpulan air asin yang banyak dan luas di permukaan bumi dan tersambung dengan samudra, terpisah, terhubung dengan suatu benua dengan benua dan pulau dengan pulau lain. Air laut ini merupakan campuran dari 96,5% air murni dan 3,5% material lainnya, seperti garam, gas terlarut, bahan organik, dan partikel yang tidak larut. Sifat fisik utama air laut ditentukan oleh 96,5% air murni. Sifat fisik yang penting air laut ditentukan oleh 96,5% air murni, tapi air laut di dunia juga mempunyai kadar garam yang tidak sama. Air laut yang paling tawar adalah berada di bagian Teluk Finlandia dan di Teluk Botania, dan juga bagian Laut Baltik, sedangkan yang mempunyai air laut paling asin terletak di wilayah Laut Merah. Rasa air laut secara kebenarannya asalnya adalah dari suatu daratan. Ketika hujan di daratan, air akan meresap dalam tanah dan kemudian akan keluar menuju tanah, menuju sungai sampai mencapai laut. Jenis laut terbagi menjadi 3. Yang pertama, menurut proses terjadinya. Menurut proses terjadinya, laut terbagi lagi menjadi 3, yaitu laut transgresi, laut ingresi, dan laut regresi. Yang kedua, menurut letaknya. Menurut letaknya, laut dikategorikan menjadi 3 macam atau jenis, yaitu laut tepi, laut pertengahan, dan laut pendalaman. Yang ketiga, menurut kedalamannya. Menurut kedalamannya, laut dibagi menjadi 4 zona atau wilayah, yaitu zona littoral, zona neritzik, zona betial, dan zona aksial. Manfaat laut. Terdapat manfaat dari laut untuk kehidupan, yaitu tempat sebuah rekreasi dan hiburan, tempat hidup suatu sumber makanan kita, pembangkit listrik tenaga ombak, pasang surut angin, dan sebagainya. Tempat cara budidaya ikan, kerang, mutiara, lumpur laut, dan lain-lain. Tempat suatu barang tambang berada, salah satu sumber air minum atau desalinasi, sebagai jalur suatu transportasi air, sebagai tempat cadangan air minum, sebagai objek riset penelitian dan pendidikan. Rawa. Rawa adalah dataran bertanah basah yang selalu digenangi air secara alami. Genangan itu disebabkan oleh sistem drainasi atau pelepasan air yang sangat buruk dan letaknya lebih rendah dari daerah di sekelilingnya. Rawa biasanya berada di sekitar sungai atau muara sungai yang cukup besar. Ciri-ciri rawa dan manfaat rawa. Ciri-ciri rawa. Beberapa ciri-ciri rawa yakni warna air cenderung keruh bahkan terkadang merah. Pada umumnya terdapat di cekungan dengan topologi sekitar relatif datar. Airnya bersifat asam karena selalu terjadi penggenangan. Sifat kimia tanahnya anorganik dan mengandung pirit. Bagian dasar berupa tanah gambut. Bagian di permukaan ditutupi oleh tumbuhan air seperti bakau dan eceng gondok. Manfaat rawa. Rawa memiliki beberapa manfaat bagi makhluk hidup. Di antaranya yaitu sumber cadangan air. Rawa mampu menyerap dan menyimpan kelebihan air dari daerah sekitarnya, terutama saat musim hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Salamuddin, mau meneruskan materi yang disampaikan oleh teman saya tadi. Dan langsung saja ke materi. Selat adalah laut yang sempit yang menghubungkan dua pulau atau lebih yang saling berdekatan. Selat berfungsi sebagai pemisah pulau dan juga sebagai penghubung antar pulau. Manfaat selat. Manfaat selat: jalur transportasi laut, sumber perikanan yang melimpah, pusat perekonomian masyarakat. Ciri-ciri selat ada 3. 1. Terletak di antara 2 permukaan dataran. 2. Laut sempit yang menghubungkan pulau yang berdekatan. 3. Terletak di antara 2 pulau yang besar. Contoh selat: 1. Selat Alas. 2. Selat Alor. 3. Selat Badung.
4 Selat Benggala, 5 Selat Bali, dan 6 Selat Bangka. Samudra. Samudra adalah lautan yang sangat luas yang berada di permukaan bumi, yang merupakan massa dari air asin yang sangat banyak, meliputi hampir seluruh bumi yang di atas oleh benua ataupun daratan. Samudra terbagi menjadi 5. Samudra Hindia, Samudra Arktik, Samudra Pasifik, Samudra Atlantika, Samudra Atlantik. Manfaat samudra. 1. Sebagai tempat hidup atau habitat bagi beragam makhluk hidup yang ada di bumi. 2. Sebagai sumber makanan bagi manusia karena manusia membutuhkan hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan yang berada di lautan sebagai sumber makanannya. 3. Mempertahankan siklus air atau siklus hidrologi. 4. Sebagai tempat memproduksi minyak bumi dan batu bara sumber penghasilan garam. 5. Sebagai sumber terjadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasanuddin. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori pembentukan permukaan bumi oleh faktor endogen. Apa yang dimaksud dari faktor endogen? Yang dimaksud dari faktor endogen adalah tenaga endogen. Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi yang menyebabkan perubahan pada kulit bumi. Tenaga endogen ini sifatnya membentuk permukaan bumi menjadi tidak rata. Mungkin saja di suatu daerah dulunya permukaan bumi rata atau datar, tetapi akibat tenaga endogen ini berubah menjadi pewujudannya dataran tinggi, bumi seperti gunung, bukit, atau pegunungan. Pada bagian lain dari permukaan bumi turun, menciptakan permukaan bumi yang disebut dataran rendah. Teori yang pertama yang saya jelaskan adalah teori kontraksi atau Theory of a Shrinking Earth. Teori ini diformulasikan oleh James Dana pada tahun 1874 dan Elie de Bauman pada tahun 1852. Teori ini mengemukakan bahwa kerak bumi mengalami pengerutan karena bagian dalamnya mengalami pendinginan sebagai akibat konduksi panas yang mengakibatkan terbentuknya pegunungan tinggi dan lembah-lembah di permukaan bumi. Kedua, teori dua benua atau Laurasia Gondwana Theory. Teori ini dikemukakan oleh Edward Seuss pada tahun 1884 dan Frank B. Taylor pada tahun 1910. Teori ini mengemukakan bahwa mula ada dua benua yang berlokasi di kedua kutub bumi. Benua tersebut diberi nama Laurentia atau Laurasia dan Gondwana. Kemudian keduanya bergerak ke ekuator secara pelan-pelan, terpecah-pecah dan membentuk benua-benua yang sudah ada sekarang. Sesuai gambar yang ada di sebelah, Amerika Selatan, Afrika, dan Australia dahulu menyatu dalam Gondwana, sedangkan benua-benua lainnya menyatu dalam Laurasia. Yang ketiga, tentang teori pergeseran benua atau Continental Drift Theory. Teori ini diformulasikan oleh Alfred Wegener pada tahun 1915 dalam bukunya The Origin of Continents and Oceans. Teori ini mengemukakan bahwa dahulu mula-mula hanya ada satu benua yang disebut Pangaea, berasal dari bahasa Yunani yang berarti keseluruhan bumi, serta sebuah samudra bernama Panthalassa. Kemudian pada permulaan zaman Mesozoikum, benua tersebut mulai bergeser secara perlahan ke arah ekuator dan barat sampai terpecah dan mencapai pada posisi seperti yang ada sekarang. Bisa dilihat prosesnya di gambar sebelah. Teori ini hampir sama dengan Laurasia Gondwana, yang membedakannya hanya benuanya yang dimiliki, yaitu Laurasia Gondwana memiliki dua benua, sedangkan pergeseran benua hanya memiliki satu benua, yaitu Pangaea. Yang keempat, teori konveksi. Teori ini diformulasikan oleh Harry H. Hess pada tahun 1962 dalam bukunya History of the Ocean Basin. Teori ini mengemukakan bahwa terjadi aliran konveksi ke arah vertikal di dalam lapisan astenosfer yang agak kental. Aliran tersebut berpengaruh sampai ke kerak bumi yang ada di atasnya. Aliran konveksi yang merambat ke dalam kerak bumi menyebabkan batuan kerak bumi menjadi lunak. Gerak aliran dari dalam mengakibatkan permukaan bumi menjadi tidak rata. Kemudian aliran konveksi yang akan sampai ke permukaan bumi di mid ocean ridge atau punggung tengah laut, yaitu di puncak midnya, lava mengalir dari dalam, kemudian tersebar ke kedua sisinya dan membentuk kerak bumi yang baru. Gambar prosesnya bisa dilihat dari gambar sebelah dan di halaman selanjutnya. Yang kelima, teori pergeseran dasar laut atau Seafloor Spreading Theory. Teori ini diformulasikan oleh Robert Diaz pada tahun 1961, seorang ahli geologi dasar laut Amerika Serikat yang mengembangkan teori konveksi yang dikemukakan oleh Hess. Penelitian topografi dasar laut yang dilakukannya menemukan bukti-bukti baru tentang terjadinya pergeseran dasar laut dari arah punggung dasar laut ke kedua sisinya. Penyelidikan umur sedimen dasar laut yang mendukung teori tersebut, yaitu makin jauh dari punggung dasar laut, umurnya makin tua. Hal itu berarti ada gerakan yang arahnya dari punggung dasar laut. Yang terakhir, teori lempeng tektonik. Teori ini diformulasikan oleh Dan Mackenzie dan Robert Parker pada tahun 1967, seorang ahli geofisika Inggris. Kedua ahli itu menyampaikan teori yang menyempurnakan teori-teori sebelumnya seperti pergeseran benua, pergeseran dasar laut, dan teori konveksi sebagai satu kesatuan konsep yang sangat berharga dan diterima oleh para ahli geologi. Teori ini mengukakan bahwa kerak bumi dan
litosfer yang mengapung di atas lapisan astenosfer dianggap satu lempeng yang saling berhubungan. Aliran konveksi yang keluar dari punggung laut menyebar ke kedua sisinya, sedangkan di bagian lain akan masuk kembali ke lapisan dalam dan bercampur dengan materi di lapisan itu. Daerah yang tempat masuknya materi tersebut merupakan patahan atau transfer fault yang ditandai dengan adanya palung laut dan pulau vulkanis. Pergerakan lempeng tektonik dapat menimbulkan bentukan-bentukan di permukaan bumi yang berbeda-beda. Keragaman bentukan tersebut dipengaruhi oleh arah dan kekuatan gerak lempeng. Ada 3 kemungkinan kekuatan pergerakan dua lempeng, yaitu sama-sama kuat, sama-sama lemah, dan yang satu kuat sedangkan satu yang lain lemah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perubahan permukaan bumi. Permukaan bumi akan selalu mengalami perubahan seiring waktu. Daratan dan lingkungan merupakan permukaan bumi yang dapat mengalami perubahan. Ada 2 faktor yang memengaruhi perubahan bentuk permukaan bumi, yaitu tenaga endogen dan tenaga eksogen. Faktor yang memengaruhi perubahan permukaan bumi dari tenaga endogen adalah tektonisme, vulkanisme, dan seismik. Sedangkan tenaga eksogen adalah erosi, pelapukan, sedimentasi, dan pergerakan massa tanah. Yang saya akan jelaskan yang pertama adalah tenaga endogen, yaitu tektonisme. Tenaga tektonisme adalah tenaga yang ditimbulkan oleh perubahan lapisan batuan pada permukaan bumi secara horizontal maupun vertikal. Akibat peristiwa tektonisme akan membentuk suatu bentang alam bentuk relief daratan maupun relief dasar laut. Tektonisme terbagi menjadi 2, yaitu epirogenetik dan orogenetik. Epirogenetik adalah gerakan atau pergeseran lapisan kulit bumi yang relatif lambat. Tenaga epirogenetik dibedakan menjadi 2, yaitu epirogenetik positif adalah gerakan turunnya daratan sehingga permukaan air laut terlihat seolah-olah naik, sedangkan yang negatif gerakan naiknya daratan sehingga permukaan laut terlihat menurun. Orogenetik adalah gerakan atau pergeseran lapisan kulit bumi secara cepat. Selanjutnya vulkanisme. Vulkanisme adalah semua gejala yang berhubungan dengan proses keluarnya magma dari dalam bumi. Proses keluarnya magma dari bumi ada 2, yaitu ekstrusi dan intrusi. Ekstrusi magma adalah aktivitas magma sampai ke permukaan bumi hingga terjadinya ledakan gunung Merapi, serta alasannya wujud gunung tersebut berbeda-beda. Sedangkan intrusi adalah magma menyusup ke atas tapi tidak sampai ke atas, menyebabkan lapisan kulit bumi menjadi cembung. Yang ketiga, seismik. Seismik adalah getaran bumi secara tiba-tiba yang bersumber pada lapisan kulit atau litosfer bagian dalam yang kemudian dirambatkan ke permukaan bumi. Kemudian tenaga eksogen. Apa yang dimaksud tenaga eksogen? Tenaga eksogen adalah tenaga pembentuk permukaan bumi yang berasal dari luar litosfer. Proses perubahan alam eksogen bersifat cenderung merusak permukaan bumi. Yang meliputi tenaga eksogen adalah radiasi matahari, air, angin, es, manusia, dan air laut. Yang pertama adalah pelapukan. Pelapukan adalah peristiwa penghancuran pelepasan bagian-bagian batuan zat penghancur. Ada beberapa macam pelapukan. Pelapukan kimiawi, yaitu penghancuran batuan yang mengubah susunan kimia dari batuan yang dilapukan. Pelapukan fisik atau mekanik, yaitu proses pelapukan yang disebabkan temperatur air, arus air, kekuatan angin, ombak, dan es. Dan pelapukan organik yang terjadi oleh kerja makhluk hidup. Yang kedua, sedimentasi. Sedimentasi atau pengendapan adalah proses pengendapan material hasil erosi di area tertentu. Kemudian bahan atau material pengendapan tersebut menyatu lalu membentuk suatu batuan sedimen yang terendapkan tidak jauh dari sumbernya. Sedimentasi terbagi menjadi 3, yaitu sedimentasi air, angin, dan gletser. Yang ketiga, erosi. Erosi adalah peristiwa pengikisan batuan atau tanah oleh zat yang bergerak seperti air mengalir, ombak laut, dan berbagainya. Yang terakhir, pergerakan massa tanah atau mass wasting. Pergerakan massa tanah adalah semua pengangkutan massa tanah menuruni lereng karena adanya pengaruh gravitasi. Peristiwa pergerakan massa tanah ini sering kita sebut dengan longsor. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika terdapat kesalahan, mohon kiranya untuk dimaafkan, karena kami hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Oh iya, untuk sesi tanya jawab kita lanjutkan lewat grup WA saja. Jadi kami tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.